Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Nurfajriah dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Garut. Di sini saya akan sedikit bertausiah atau berpidato tentang materi etika belajar di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita dapat sehat walafiat seperti sekarang. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Etika belajar dalam Islam secara umum, yang pertama yaitu dan yang paling utama niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak berniat untuk mencari jodoh, mencari pekerjaan, ataupun mencari yang lainnya. Kita berfokuskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridhonya. Yang kedua yaitu sebelum melakukan belajar. Yang kedua yaitu selalu berdoa. Dalam berdoa ada Robbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Nah, dibiasakan sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam belajar. Kita harus bersungguh-sungguh, tidak boleh bermalas-malasan karena kita harus menuntut ilmu karena pendidikan sangat penting. Yang keempat yaitu menjauhi maksiat. Yang kelima, selalu rendah hati, tidak boleh mempunyai sifat sombong, tidak boleh mempunyai sifat dengki. Dan yang keenam, memperhatikan penjelasan. Ketika guru sedang menjelaskan di depan ataupun ketika ada orang yang berbicara di depan, kita harus memperhatikan, kita harus menghargai orang yang sedang berbicara di depan. Jangan malah kita mengobrol yang tidak jelas, berdiskusi yang tidak jelas kecuali ada arahan dari guru. Nah, yang ketujuh, diam menyimak. Sama ya dengan poin nomor 6, kita harus memperhatikan penjelasan dan dengan diam menyimak, jangan gaduh, jangan berisik ketika ada guru yang menerangkan ataupun ketika ada orang yang sedang berbicara di depan. Nah, etika belajar di dalam Islam itu ada 6 menurut Syekh Az-Zarnuji. Yang pertama yaitu kecerdasan. Setiap orang pasti memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, kecerdasan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, kecerdasan muhibatun minawah, yaitu kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, memiliki hafalan yang kuat. Yang kedua yaitu muktasab, yaitu kecerdasan yang didapat dengan cara kita berusaha. Contohnya, kita mengulang materi, kita berdiskusi, kita menghafal. Nah, yang kedua, bersungguh-sungguh. Dalam menuntut ilmu, dalam belajar juga kita harus bersungguh-sungguh, tidak boleh bermalas-malasan, karena pendidikan itu sangat penting dan dalam belajar kita harus optimis, kita harus rajin, kita harus tekun, terutama kita harus bersungguh-sungguh. Yang ketiga, etika belajar dalam Islam yaitu kesabaran. Nah, kita harus mempunyai kesabaran dalam menuntut ilmu. Contohnya, kita menuntut ilmu dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Tidak mungkin kan kita bisa langsung naik ke perguruan tinggi tanpa melalui tahap-tahap yang dari TK, SD, SMP, ataupun SMA. Nah, yang keempat, biaya. Dalam menuntut ilmu, kita diperlukan biaya. Contohnya, untuk bekal, untuk masuk sekolah, untuk masuk perguruan tinggi. Adapun biaya juga termasuk kalau kita jauh menempuh ke sekolah, kita harus membutuhkan biaya ataupun ongkos untuk sampai ke sekolah. Nah, yang kelima yaitu bimbingan dari guru. Bimbingan dari guru ini sangat penting. Jangan sampai murid-murid yang belajar tidak ada bimbingan dari guru. Guru membantu untuk mengarahkan peserta didik, untuk mengarahkan
bisa membedakan yang mana yang baik, mana yang buruk, dan bisa membantu peserta didik mengembangkan kreativitas ataupun menolong memperbaiki akhlak peserta didik. Nah, yang keenam, waktu yang lama. Nah, waktu yang lama ini kita juga harus memerlukan kesabaran yang tadi pada poin nomor 3. Dalam menuntut ilmu juga kita harus sabar dan waktu yang lama dalam menuntut. Nah, selanjutnya etika belajar dalam Islam menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, mensucikan jiwa dengan cara berwudu dan berdoa. Berwudu sebelum melakukan pembelajaran dan berdoa juga dilakukan sebelum pembelajaran dimulai, dan ketika beres pembelajaran kita juga hendaknya berdoa terlebih dahulu. Yang kedua yaitu menjauhkan diri dari urusan dunia. Yang ketiga yaitu tidak bersifat sombong dalam menuntut ilmu. Kelebihan yang mencolok pada diri seorang siswa yaitu memiliki IQ yang tinggi atau kepintaran, sehingga dia merasa dirinya lebih unggul dibanding dengan yang lain. Nah, itu tidak boleh, bagi seorang penuntut ilmu tidak boleh bersifat sombong. Yang keempat, tidak meninggalkan suatu cabang ilmu dan tidak berpilih-pilih dalam belajar. Yang selanjutnya yaitu belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar, tidak boleh setengah-setengah. Nah, kaitannya etika belajar di dalam Islam dengan pandemi COVID-19 yaitu tidak ada alasan untuk bermalas-malasan untuk belajar, karena sekarang kebanyakan tiap sekolah memberlakukan belajar online dengan di rumah masing-masing dan dengan cara bisa membuka buku, bisa mencari di Google, dan karena aturan pemerintah tidak boleh berkerumun dengan banyak orang, sehingga tiap-tiap sekolah menerapkan kuliah online ataupun sekolah online. Jadi tidak ada alasan ya untuk selalu bermalas-malasan menuntut ilmu selagi masih ada kesempatan, selagi kita diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.